Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A /DPT _1 _69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBU, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Waalaikumsalam, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan duduk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kalau saya sendiri kurang baik, Pak, keadaannya. Oke ya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Sam. Kemudian nanti teman-teman dimulai dari sebelah kanan Pak Sam, menyebutkan nama Pak Sam, kemudian menyebutkan inisialnya ya. Inisialnya bisa dimulai. Asal saya Dede. Oke, Dede. Oke, Asam saya Dede. konseling kelompok adalah kegiatan diskusi atau kelompok membahas masalah-masalah pribadi dari masing-masing anggota kelompok untuk kita selesaikan bersama-sama. Ya, nanti kalian bisa memberikan pendapat atau saran masukan kepada masalah yang dialami oleh teman kalian.
Berarti Bisa, Pak. kemudian di konseling kelompok terdapat beberapa asas, ya, asas, yaitu yang pertama kesukarelaan. Kesukarelaan apa maksudnya? Kalian kesini pastinya itu tadi sukarela atas kesadaran diri masing-masing. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu kita terbuka atas masalah yang kita mau angkat atau kita bicarakan dan kita cari solusinya bersama-sama. Itu. Kemudian ada lagi asas yang paling penting nih di konseling kelompok, yaitu adalah asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan ini sangat penting sekali, bahwasanya apa hal-hal yang kita bicarakan dalam kegiatan hari ini dalam konseling tidak boleh bocor atau jenengan bicarakan dengan orang lain selain anggota kelompok. Di konseling kelompok ada asas kerahasiaan. Nah, kita ucapkan janji dulu. Semuanya nanti mengangkat tangan, kemudian mengikuti instruksi dari Pak Sam, ya. Oke, kita mulai. Saya berjanji Saya berjanji dalam kegiatan konseling kelompok ini, dalam kegiatan konseling kelompok ini, hal-hal yang akan dibahas dan dibicarakan bersama hal-hal yang akan dibahas dan dibicarakan bersama tidak akan saya bocorkan atau bicarakan kepada orang lain. tidak akan saya bocorkan atau membicarakan dengan orang lain. Oke, terima kasih. Kita sudah mengucapkan janji kerahasiaan. Jadi anak-anak nanti nyaman dalam mengungkapkan masalahnya. Tidak perlu sungkan, ya. Anak-anak untuk melatih konsentrasi nih, iyalah. Untuk melatih konsentrasi, ikuti aba-aba dari Bapak, ya. Ketika Bapak mengucapkan semangat, anak-anak nanti satu ketukan tepuk tangan. Kemudian yang kedua, ketika Bapak mengucapkan semangat pagi, anak-anak nanti tepuk 2 kali ketukan. Yang ketiga, ketika Bapak ucapkan tetap semangat, anak-anak nanti tepuk 3 kali. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kemudian konsentrasi semuanya, tetap semangat. Kemudian semangat pagi, tetap semangat, semangat, semangat pagi. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Kita mulai pembahasan. Pasti anak-anak di sekolah mempunyai tuntutan, ya, tuntutan untuk disiplin belajar, tidak malas sekolah, kemudian tepat waktu mengerjakan PR. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, anak-anak. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Anak-anak bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, ya, menjadi masalahnya. Nanti kita bicarakan bersama-sama dan kita cari solusinya bersama-sama. Di sini siapa yang mau mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu? Saya Pak Cece. Izin Oke, mengungkapkan masalah. silakan Mbak Cece. Begini Pak, saya mempunyai masalah mengenai disiplin belajar dan itu sangat berpengaruh buruk terhadap nilai rapot saya. Ya. Kemudian masalah Mbak Cece tadi adalah mengenai disiplin belajar. Seterusnya masalah dari anggota yang lain. Saya Pak, Ya,
Saya introvert di kelas sehingga tidak mempunyai teman. Berarti Mbak AA mempunyai masalah kurang percaya diri dan introvert ya di kelas sehingga teman-temannya sedikit. Selanjutnya Saya Pak, ya, saya kecanduan bermain game Pak. Satu hari tidak bermain game seperti gatal rasanya Pak. oh gitu. Berarti Mas kecanduan bermain game, selalu setiap hari ingin bermain game ya. Ya. Oke. Kira-kira menurut anak-anak dari masalah yang diutarakan oleh teman-teman, yaitu satu masalah dari Mbak Cece mengenai disiplin belajar, kemudian dari Mbak AA yaitu adalah introvert atau tidak mempunyai teman banyak itu. Kemudian dari BB yaitu kecanduan bermain game anak-anak. Kecanduan bermain game. Seterusnya dari Mas yaitu malas untuk sekolah. Yang terakhir untuk Mbak Dede di sini teman yang tidak mempunyai masalah, nanti kita minta bantuannya untuk memberikan masukan atau saran kepada masalah teman-teman di sini yang ingin diselesaikan. Oke, kita sepakati dulu ini masalahnya siapa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Saya jadi pembicara Pak. Ya, Menurut saya, masalah yang paling kita bahas hari ini adalah masalah sosial karena sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar sehari-hari dan nilai rapor. oke. Yang lain gimana? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dede Pak. Oke, berarti semuanya setuju ya untuk membahas masalahnya dari Mbak Cece. Berarti Mbak Cece ini sering bermain sosmed, kemudian suka nonton film, melalaikan untuk kegiatan belajar. Seperti itu Kak. Kemudian Mbak Cece sudah membuat jadwal untuk antisipasi itu? Sudah Pak, tetapi ketika orang tua saya merantau sudah tidak memperhatikan jadwal itu lagi, sehingga saya kurang disiplin dalam belajar. Dari teman-teman silakan, ada yang memberi saran dan masukan untuk Mbak Cece ini. Masalahnya seperti itu tadi yang telah diungkapkan. Ayo kita bantu ya, bersama-sama saling memberikan tanggapan dan saran. Saya jadi bisa memberikan saran Pak. Oh silakan Mbak Cece, saya persilakan. Menurut saya, dalam kondisi saat ini, siswa harus lebih meningkatkan disiplin belajarnya dan menggunakan fasilitas komputer dan lebih tepat manajemen waktunya. Seperti itu Pak. Terima kasih Cece atas masukan. Seperti yang disampaikan Dede tadi, menurut saya Dede harus bisa lebih memanajemen waktu agar tidak terlalu banyak bermain sosmed, lebih disiplin lagi. Bagaimana Cece dengan masukan dan saran dari teman-teman? Masukan dan saran dari teman-teman benar sih Pak, aku harus bisa memanajemen waktu untuk belajar, karena juga kalau nggak sering belajar itu berpengaruh buruk dalam rampakku sendiri gitu. Bagus, pada dasarnya Mbak Cece sudah mempunyai keinginan untuk ya di sini untuk lebih disiplin dalam belajar seperti teman-teman yang lain. Sejauh ini hal apa yang sudah Cece lakukan untuk mengatasi permasalahannya tersebut? Sejauh ini saya sudah meminta bantuan kepada teman saya untuk membuat jadwal harian belajar, dan itu hampir berhasil. Oke, good. Good sekali. Saya sangat mendukung yang CC tempuh. Hal itu sudah menunjukkan suatu self management waktu, ya, manajemen waktu dalam disiplin belajar. Nah, anak-anak, kita sudah membahas mengenai permasalahan Mbak Cece.
yang tadi disiplin belajarnya rendah atau kurang. Kemudian di sini Bapak punya lembar, yaitu lembar kontrak perilaku, kemudian self control, dan juga self monitoring untuk Mbak Cece. Ya, untuk Mbak Cece nanti bisa diisi dan teman-teman bisa membantu pengisiannya. Ya, tolong bantuannya supaya nanti Mbak Cece bisa segera disiplin dalam belajar. Oke, kemudian Mbak Cece ini lembarannya bisa dikerjakan bersama teman-teman, diisi dulu ya. Oke, silahkan Mbak Cece membacakan hasil dari pengerjaan lembar self control, kontrak perilaku, dan form monitoringnya. Kontrak perilaku, disiplin belajar teknik self management. Saya Cece pada tanggal 9 Januari tahun 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Rajin belajar setiap hari. 2. Lebih memanajemen waktu. 3. Menggunakan fasilitas yang ada dengan baik. Selanjutnya, usaha saya dikatakan berhasil jika sudah bisa disiplin belajar. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan nilai rapot yang lebih baik lagi. Tanggal berakhirnya kontak sampai saya bisa melakukan dengan baik. Silakan anak menyampaikan hasil refleksinya. Saya mendapatkan manfaat dari konseling pada hari ini, terutama dalam hal disiplin belajar. Mulai detik ini, saya akan memanajemen waktu dengan baik untuk belajar. Oke, itu ya, Mbak Cece tadi sudah mengungkapkan manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi anak-anak, waktu kita tadi untuk kegiatan adalah 2 kali 45 menit. Kita sudah mencapai atau di ujung selesai dalam kegiatan ini. Kemudian anak-anak nanti tak kasih Google Form ya, Google Form saya bawain semuanya. Oke, nanti saya share ya, saya share di grup WA grup kelompok untuk anak-anak kerjakan di rumah ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, waktu kita sudah selesai, silahkan salah satu memimpin doa. Baik teman-teman, mengakhiri kegiatan konseling pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengajar kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.